Selamat pagi semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Final Kurung Babita. Di hari ini saya akan membawakan materi atau menjelaskan kepada kalian tentang mineral optik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, saya akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, lalu menjaga jarak. Mari kita bantu pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, kita akan masuk ke dalam materi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mineral, terus mineral optik, apa itu mineral optik, terus alat yang digunakan itu apa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Ya, masuk ke materi tentang mineral. Jadi mineral dapat kita definisikan sebagai zat padat anorganik yang terbentuk secara alamiah yang memiliki susunan unsur-unsur kimia tertentu. Nah, mineral ini kurang lebih itu ada sekitar 200 jenis yang sudah diketahui ya, mulai dari kuarsa, tak, gipsum, kalsit, terus ada diamond, korundum. Nah, itu sekitar 2000 jenis mineral yang sudah berhasil diidentifikasi ya. Jadi sudah sekitar 2000 mineral yang bisa diidentifikasi. Nah, mungkin masih ada banyak mineral yang belum teridentifikasi atau yang belum diberi nama. Nanti mungkin kalian sebagai seorang geologis mungkin suatu saat nanti menemukan mineral yang baru, bisa jadi. Nah, kita akan membahas tentang mineral dari segi mineral optik. Apa itu mineral optik? Nah, jadi mineral optik itu adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang mineral, ya kan, yang terkandung dalam suatu batuan. Nah, mineral optik membahas tentang mineral-mineral pada satu batuan dalam bentuk monomineral. Monomineral itu dalam bentuk satu mineral atau satu bentuk satu jenis mineral. Nah, salah satu tujuan mempelajari mineral optik ialah untuk mengetahui dan mengetahui cara menentukan sifat-sifat optik dari suatu mineral. Sifat-sifat optiknya apa saja nanti akan saya terangkan juga. Nah, terus kita mengenal mineral secara mikroskopik. Nah, jadi intinya dari mineral optik ini kita akan membahas atau mengenal lebih jauh tentang sifat-sifat optis dari suatu mineral itu dari mikroskop atau pengamatan yang melihat mineral itu menggunakan mikroskop. Kalau biasanya kalian di lapangan ketemu batu, sekalian menggunakan lup untuk mengamati, itu kan secara makroskopis ya, atau secara kasat mata kalian mengamatinya. Nah, sekarang kita menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Nah, gambar yang tertera di slide ini, yang kalian lihat di slide, itu bukan gambar warna yang sembarangan atau lukisan atau apapun itu bukan. Ini adalah bukan gambar yang seperti yang kalian bayangkan. Tapi ini adalah gambar dari kenampakan mineral yang dilihat dari mikroskop. Nah, ini adalah mineral. Ini adalah sayatan batuan terus diamati menggunakan mikroskop sehingga kenampakannya seperti ini. Nah, ini yang kita pelajari di mineral optik, yaitu mineral yang terlihat dari bentuk mikroskopik. Nah, jadi ini warna-warna ini mengembangkan mineral yang berbeda juga yang terdapat dalam satuan batuan. Nah, nanti kita akan pelajari menggunakan mikroskop, terus apa yang diamati, proses pembuatannya seperti apa, alat mikroskop itu seperti apa. Itu akan kita pelajari lebih jauh lagi. Oke, jadi intinya mineral optik itu salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang mineral, ya kan, secara dalam bentuk monomineral atau bentuk satu mineral dengan alat bantu menggunakan mikroskop. Itu intinya. Okay, next. Nah, jadi pengamatan mineral secara mikroskopis. Nah, alat yang digunakan dalam pengamatan mineral secara mikroskopis adalah mikroskop polarisasi. Nah, ini alatnya. Jadi dia berbeda dengan mikroskop yang biasanya. Nah, sedangkan bahan yang diamati ialah sayatan mineral dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk preparat. Ya, jadi sayatan
sayatan mineral atau batuan itu dia di dalam bentuk preparat ya, atau kaca preparat. Nah, ini diamati menggunakan mikroskop. Nah, jadi berbeda dengan mikroskop biasa ya, di mana mikroskop biasa hanya memperbesar atau sama konsepnya dengan loop. Tapi kalau kita uh, menggunakan mikroskop polarisasi itu kita menggunakan cahaya ya, jadi cahaya yang dibelokkan atau terbias, bukan cahaya yang terpantul. Jadi uh, sayatan ketika terkena cahaya dan dia terbiaskan nanti akan memunculkan warna-warna khas dari batuan atau mineral ya, akan memunculkan warna-warna khas dari tiap mineral. Nah, tiap mineral itu memiliki warna-warna yang berbeda. Nah, dengan sinar polarisasi itu bersifat-sifat dari kristal akan nampak jelas sekali. Jadi kenampakan mineral itu seperti gambar yang pertama tadi saya lihatkan. Gambar kedua ya, itu ada warna-warna kan. Nah, itu tadi adalah warna-warna dari mineral yang diamati menggunakan mikroskop, dan yang diamati adalah sayatan mineral. Nah, salah satu faktor yang paling penting adalah warna dari setiap mineral, karena setiap mineral mempunyai warna yang khusus. Jadi intinya mineral yang kita amati itu akan terlihat memiliki warna-warna yang khas ya. Dia berbeda kenampakannya dengan yang kita lihat secara makroskopis. Ini kita melihatnya secara mikroskopis. Nah, itu. Nah, ini adalah salah satu contoh deskripsi dari mineral menggunakan uh, mikroskop ya, mikroskop polarisasi. Jadi di situ ada kenampakan dari Nichols Jaeger dan Nichols Silang. Itu nanti akan kita pelajari lebih jauh di pengamatan mineral optik. Nah, tapi di sini kelihatan warnanya ya. Jadi kalau yang tadi cahayanya belum dibiaskan itu dia seperti ini, biasa terkena cahaya. Nah, ketika sudah nikkel bersilang dia akan menampakkan cahaya. Nah, di sini ini adalah kenampakan mineral lamprobolit ya, dengan komposisi Ca, Mg, Fe, Al, SiO2 ya. Jadi mineral ini diamati secara mikroskopis ya. Nah, terus tadi kan saya terangkan ada beberapa sifat optis dari mineral. Nah, yang di sini sifat optis yang diamati itu ada warna absorpsi, terus ada bentuk, relief, leverisme, indeks bias, terus ada belahan, bias rangkap, kembaran, terus sudut pemadatan, orientasi optis, sumbu optis, tanda optis, dan ada keterangannya juga. Nah, ini semuanya diamati di pengamatan mineral optik menggunakan mikroskop ya. Jadi nanti kalau memungkinkan di SMK Negeri 2 Sangatta Utara itu kita memang untuk jurusan geologi pertambangan kita belum punya mikroskop polarisasi sendiri, tapi di jurusan APAT itu ada mikroskop polarisasi. Mungkin nanti kita bisa pinjam untuk praktek ya, jika sudah diperkenankan untuk masuk sekolah kembali ya. Nah, jadi ini mineral optik menggunakan mikroskop polarisasi ya kan. Nah, mikroskop polarisasi itu kita menggunakan sayatan tipis dari batuan yang diamati. Nah, nanti di materi selanjutnya akan saya terangkan terkait dengan preparasi dari sayatan tipis batuan. Nah, ini kita akan setelah ini saya akan mengenalkan terkait dengan mikroskop polarisasi ya, dan bagian-bagian dari mikroskop polarisasi. Oke, itu jadi terkait dengan materi mineral optis itu yang saya bisa jelaskan kepada kalian. Jadi mineral mineral optis ya, ini mineral optis itu optik itu kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan yang diamati adalah sayatan ya. Nah, kita akan masuk ke pengenalan bagian-bagian dari mikroskop ya. Jadi kita akan masuk ke dalam bagian-bagian dari mikroskop polarisasi. Jadi di sebelah kiri saya itu ada gambar ya, gambar dari
mikroskop polarisasi ya. Di situ sudah diterangkan bagian-bagiannya, itu ada lensa okuler, tabung, revolver, terus ada lensa objektif, skrup pengarah kasar, skrup pengarah halus, pegangan, kondensor, pegangan sedia, diafragma, sendi inklinasi, terus pengaturan kondensor, cermin, dan kaki. Nah, dari bagian-bagian mikroskop ini saya akan coba menjelaskan semua bagian yang tertera keterangannya ini dan fungsinya. Oke, yang pertama itu ada lensa okuler dan tabung. Ya, jadi lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar bayangan objek dan sebagai tempat kita mengamati medan pandang. Nah, jadi lensa okuler ini adalah tempat kita meletakkan mata kita, ya, mata kita untuk melihat sayatan tipis yang tertera di medan pandang, ya. Nah, itu jadi lensa okuler ini tempat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek dan sebagai tempat kita mengamati medan pandang. Yang kedua adalah tabung berisi tabung, yaitu tabung yang berisikan lubang kompensator, analisator, dan lensa amici betan. Nah, ini fungsi-fungsinya saya juga kurang paham, nanti kita belajar lebih jauh, tapi isinya di dalam tabung itu adalah lubang kompensator, analisator, dan lensa amici betan. Next. Terus yang ketiga itu ada revolver. Ya, jadi berfungsi untuk memilih atau mengganti lensa objek yang digunakan. Nah, jadi lensa objektif revolver ini berhubungan dengan lensa objektif yang nomor 4. Ya, jadi berfungsi untuk menangkap dan memperbesar bayangan sayatan mineral dari meja objek. Jadi revolver ini berfungsi untuk mengganti lensa objektif, dan lensa objektif ini adalah yang berfungsi untuk menangkap dan memperbesar bayangan sayatan mineral yang kita lihat dari lensa okuler. Nah, jadi lensa objektif ini biasanya ada beberapa lensa, ya. Lensa objektif ini biasanya ada 3, itu dengan masing-masing perbesaran, ya. Jadi perbesaran misalnya 100 kali, 30 kali, 40 kali, itu menggunakan lensa objektif. Jadi dia digerakkan, revolver ini digerakkan sehingga lensa objektif juga akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Oke, itu dia. Terus next ada kondensor, ya. Itu berfungsi untuk memusatkan cahaya yang datang dari cermin di bawahnya. Jadi bisa diatur kondensornya ini. Terus ada diafragma, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang diteruskan dengan cara mengurangi atau menambahkan besarnya apertur atau bukaan diafragma. Yang jadi berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya, itu diafragma. Terus next ada pengatur kondensor. Jadi pengatur pemusatan cahaya pada kondensor. Terus ada cermin, berfungsi sebagai sumber cahaya, bisa juga menggunakan sumber energi elektrik. Jadi ada cermin ini biasanya dicolokkan juga, alat ini dicolokkan dengan listrik, ya, supaya dia bisa menyalakan listrik atau cahaya, nanti akan dipantulkan dengan cermin. Oke, next. Nah, terus ada kaki, merupakan tempat tumpuan dari seluruh bagian mikroskop. Oke, terus ada sendi inklinasi, berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan mikroskop. Ya, terus ada meja objek. Jadi ini meja objek itu berfungsi sebagai tempat meletakkan objek pada saat pengamatan. Ini adalah tempat untuk menaruh sayatan tipis batuan. Oke. Terus ada pegangan. Setelah meja objek itu ada penjepit preparat. Jadi ini berfungsi untuk menjepit preparat saat pengamatan, atau sayatan tipis yang tadi dalam bentuk kaca itu diamati dijepit menggunakan penjepit preparat. Yang ke-13 itu ada pegangan, berfungsi untuk memegang saat menggunakan atau memindahkan mikroskop. Nah, itu lebih ke bagian alat utama. Terus skrup penggerak halus, berfungsi untuk mengatur kedudukan meja objek dalam skala kecil. Jadi kalau kita ngamatin preparat, itu kita lihat kan dari lensa okuler, ketika posisinya tidak sesuai, kita bisa menggunakan skrup pengarah halus. Jadi kita bisa menggerakkannya posisinya ke kiri atau ke kanan.
ya. Gitu. Bisa kita geser-geser lah istilahnya seperti itu. Jadi dia bergerak secara perlahan. Terus yang terakhir itu ada skru pengarah kasar. Jadi uh, berfungsi untuk mengatur kedudukan meja objek dalam skala besar. Jadi langsung digerakkan gitu. Jadi tidak perlahan untuk menggerakkannya. Nah itu jadi uh, tadi bagian-bagian dari mikroskop. Jadi sekali lagi saya terangkan di SMK Negeri 2 untuk jurusan geologi pertambangan sendiri kita belum punya ya, tapi di jurusan APAT agribisnis perikanan itu mereka punya mikroskop. Jadi bisa kita pinjam untuk dilakukan praktek. Tinggal kita mencari sayatan untuk dipraktekkan. Nah, untuk kalian kelas 13 jangan berkecil hati karena ini memang pelajaran di kelas 13 salah satunya adalah pengamatan mineral atau petrografi atau mineral optik ya, atau lebih besarnya itu petrografi untuk mengamati batuan berdasarkan sayatan. Kita akan melakukan praktek ini ketika nanti kondisi sudah memungkinkan untuk kita bisa beraktivitas di sekolah. Jadi ini adalah materi pengenalan tentang mineral optik dan peralatan yang digunakan seperti ini, yaitu mikroskop polarisasi. Oke, itu saja terkait dengan materi mineral optik hari ini. Jadi materi ini saya ambil itu dari beberapa referensi ya. Jadi saya ambil dari Red Black Acot blogspot.com itu tentang mikroskop polarisasi dan fungsi serta bagiannya. Terus dari ini saya ambil dari pengenalan mineral optik petrografi Fahri Andrian Teknik Geologi dan Geofisika Universitas Syakulala. Ya, terus saya ambil juga dari Balitri blogspot.com. Ini adalah sumber dari referensi atau materi yang saya buat untuk disampaikan di SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Itu saja dari saya untuk materi mineral. Ya, jadi mungkin cukup sekian terkait dengan materi mineral optik dan pengenalan mikroskop polarisasi. Jadi semoga materi ini dapat bermanfaat ya buat kalian. Silakan dicatat kalau perlu disertai dengan gambar, silakan disertai dengan gambar untuk mempermudah kalian dalam memahami materi. Kata saya ucapkan kepada kalian untuk saya pesankan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Mari kita bantu pemerintah untuk menanggulangi penularan COVID-19 ini. Sekian dari saya. Selamat pagi.